basa-basi Disuruh mbak yo, mama makan ya makan kan? terus. Kuliah rak jelas gitu istilahnya. Jadi agak main-main. Oh, yang bilang belum bisa siapa? Iya, siapa sih Ya ngomong wis nih? Rika terasa absen berisik gue. Masuk belum? Oh sudah. Sorry ya. Nantilah kalau belum bisa absen terakhir tak absenin satu-satu kayak biasa. Yang belum absen tak panggilin. Kalau nggak ada ya hilang, nggak dianggap hadir kuliah hari ini. Ya. Jadi kuliah kita ketiga kita akan bahas metodenya. Kalau kemarin kita bisa melihat beberapa contoh kerusakan gangguan sumber daya air gitu, daya rusak, daya manfaat sama sisi positif negatifnya itu ada. Kemarin kita sudah bahas beberapa contoh-contoh yang terkait. Kalau di pertemuan kita kali ini kita akan membahas lebih ke metode. Maksudnya metode gimana lah? Kamu bisa ngomong ini banjir karena alih fungsi lahan dari mana? Itu nggak bisa ngomong tanpa dasar, ya kan? Jadi kita um, bahas bersama ini gimana kita mengidentifikasi ada potensi lainnya enggak. Iya cuma banjir. Oke, sekarang banjir. Ada potensi longsor enggak? Ada potensi ini enggak? Siapa yang korbannya siapa? Ya kan kita harus meramalkan apa, siapa target sasaran kita siapa. Terus perlu diantisipasi enggak? Nah, kalau banjir cuma seleher kodok, ya enggak usah, biarin aja gitu. Berarti kan kelasnya ringan. Nah, kalau sudah dalam kondisi yang perlu ditangani, itu kondisi yang seperti apa yang memerlukan penanganan serius. Kekeringan yang gimana lah, kekeringan cuma di rumah tok gara-gara belum bayar PAM, yo salah dewi-dewi, ya kan. Tapi kalau kekeringan ada di satu kota, satu kecamatan, satu desa gitu ya, itu sudah mulai, oh berarti korbannya berapa, yang menderita kekeringan ini siapa, kekeliruannya ada di mana, harus dicari solusinya, bagaimana supaya nggak kering, itu bisa dipikirkan jangka panjang. Inilah salah satu fungsi mata kuliah PSDA, pengembangan sumber daya air. Nah, tahapan yang perlu ditempuh adalah survei dan inventarisasi data. Di dalam kegiatan survei dan inventarisasi data ini, kita harus tahu kondisi geografinya kayak apa. Berarti kalian harus cari. Saya foto centang centung. Nah itu, dekat lagi berisik. Oh bukan. Udah kuliah dulu Rikat ya, absennya nanti ya. Jadi nih, kalau awal kalian mau menentukan ini perlu penanganan atau enggak, kalian harus tahu kondisi geografisnya. Kondisi geografi itu kayak apa toh saja nih? Ada yang tahu kondisi geografi? Kondisi geografi. Apakah itu kondisi geografi? Tak tunjuk nih, enggak ada yang ngomong. Yang belum pernah siapa? Hanan. Hanan Al-Bashar. Kondisi geografi itu yang dimaksud yang gimana? Keadaan alam yang seperti apa? Bisa keadaan alam. Contoh bentuk keadaan alam yang mempengaruhi kondisi geografis suatu daerah. Contohnya apa? Kemiringan, kelerengan gitu. Daerah perbukitan itu memiliki potensi tanah longsor lebih besar daripada daerah yang datar, ya kan? Contoh kelerengan, daerah bukit, daerah lembah, daerah datar. Terus lokasinya dia di mana, di daerah bukit dia nggak punya kemungkinan resiko tanah kena air rob, ya kan, tapi beda. Tapi kalau di daerah pesisir dia punya potensi bencana, potensi ada air rob, yaitu rob. Terus apalagi geografi tadi, keadaan alam, bentuknya, bentuk kipi maksudnya, bentuk. Terus selain kondisi geografi ya, tadi kondisi geografi
kondisinya ya itu tutupan lahannya kayak apa, itu termasuk dalam geografi. Kemudian demografi yang dimaksud di sini adalah kependudukan. Jadi mayoritas penghuni daerah tersebut itu kayak apa, umur berapa, laki apa perempuan, pekerjaannya apa, itu adalah demografi penduduk. Aduh, siapa geger absen? Ya, demografinya tuh kependudukan, laki perempuan, tua muda, usia produktif apa enggak, anak-anaknya berapa, mata pencahariannya kayak apa, ya kan, menetap di situ atau enggak, itu ada di data-data demografi. Kemudian tata guna lahan, tutupan lahannya, masih hutan atau enggak gini, perumahan dengan kawasan industri, tutupan lahannya kan juga beda, itu ada plottingannya sendiri-sendiri. Kemudian kondisi geologi. Geologi yang termasuk geologi adalah butiran-butiran tanah, gitu, lapisan tanah di bawahnya dan lain-lainnya. Jadi kondisi tanah. Untuk kondisi geologi ini kaitannya dengan infiltrasi, gitu. Selain kondisi gitu, infiltrasi kalau di dalam air, ya kan. Terus kondisi sumber daya airnya, ada sumber air nggak di situ? Airnya bagus nggak kualitasnya, ya kan? Itu sumber daya air. Ada kolam tampungan, ada apa-apa potensi-potensi sumber daya air atau kondisi aktualnya itu apa aja dipetakan juga di data. Kemudian juga ada kondisi klimatologi. Kalau klimatologi itu kaitannya sama suhu, kecepatan angin, terus apa lagi? Suhu, kecepatan angin, penyinaran matahari. Terus habis penyinaran matahari, meneh ya wis klimatologi itu. Suhu udara, kecepatan angin, kelembapan, penyinaran matahari, hujan. Hujan itu juga termasuk klimatologi. Kemudian ini ada peta irigasi atau irigasi pertanian. Ini juga perlu didata berapa area irigasi, potensial enggak irigasinya. Misal kalian membuat waduk, harus menggunakan sawah-sawah. Sawahnya potensial enggak? Nah, kalau sawah produktif bisa panen 2 kali, 3 kali setahun, bu, genangi yo, geblek ya toh, dimarahin nanti. Wong kita mau swasembada pangan, gimana ceritanya sawah yang ada ditenggelamkan, ya kan? Nggak boleh, yang boleh ditenggelamkan cuma yang nggak makan ikan, katanya Bu Susi kan gitu. Itu kalau irigasinya potensial berarti kalian harus mendata berapa areanya. Apa-apa? Gimana hadis? Dis. Kaget aku sampean. Ya, jadi kalau ada sawah di daerah yang kamu tinjau, dicek ketersediaan airnya memenuhi enggak, berapa kali sebelum kalian ngitung analisa data kebutuhan irigasi, kebutuhan air irigasi, ketersediaan air itu dan lain-lain, tanya dulu ke warga, ini sawahnya punya siapa. Lah, paling mengerikan adalah apabila sawah-sawah itu adalah sawahnya orang-orang yang tadinya orang desa, terus anaknya sukses, orang tuanya diboyong ke kota, sawahnya itu sudah tidak dirumati sendiri, diupahkan ke buruh tani, atau tanah itu sudah dibeli, tanahnya orang desa sudah dibeli sama orang-orang kota yang mau bikin pengembangan daerah, pengembangan kawasan, itu banyak dijumpai, itu sangat mengerikan. Kenapa mengerikan? Ya kalau orang-orang sendiri, orang-orang daerah sudah tidak memiliki tanah di sana, mereka bekerja hanya sebagai buruh tani, gitu. Tanah itu sudah dimiliki oleh investor-investor. Ya udah, paling sebentar lagi juga jadi mall, paling sebentar lagi jadi perumahan, paling sebentar lagi jadi kawasan industri. Itulah peningkatannya kelas dari pertanian.
Lah, kalau semua sawah yang ada di Indonesia dimiliki oleh investor yang tidak memiliki yang orientasinya cuma uang, dia cuma pengen bikin usaha yang paling menguntungkan gitu. Orang punya uang kan pengennya sekarang untung banyak, kerjanya nggak berat. Ongkang-ongkang kaki dapat cuan kan katanya gitu ya. Tuh. Nah kalau investor mikirnya gitu, yaudah tuh tak buat perumahan aja, real estate mewah, pemandangan sawah sekitarnya. Kayak BSB dulu yang dijual adalah hutan karet, lama-lama hutan karetnya habis, apa yang dijual ya udah cuma rumah-rumah aja yang ada di sana, ya kan? Kalau di sini bahaya lah, kalau Ya. semua sawah jadi rumah, terus kalian mau makan apa? Makan beton, huh? Rayap aja nggak bisa gigit beton loh. Kita harus memikirkan ya, ini jadi salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas, untuk meminimalisasi alih fungsi lahan pertanian adalah dengan menjamin ketersediaan air untuk irigasi. Kalau irigasi tanahnya itu produktif, bisa 3 kali panen dalam setahun, tidak mungkin dijual, tidak mungkin jadi rumah, tidak mungkin itu. Karena ada dokumen-dokumen lingkungan, walaupun sekarang sudah nggak ada AMDAL, tapi perizinan alih fungsi lahan itu ada, tetap ada. Jadi mau bikin perumahan di tengah sawah boleh, dilihat dulu sawahnya produktif nggak. Kalau sawahnya masih bisa panen 3 kali, 2 kali dalam setahun pun, tidak bakalan dikasih izin untuk jadi perumahan atau kawasan industri. Ini oh iya nih sudah bisa absen di Sintak ya, yang masih ribut absen. Dah dari irigasi. Terus untuk peta topografinya, topografi itu adalah kontur ya toh. Daerah bukit lembah itu sama kayak tadi yang tak bahas di geografi. Geografi mungkin harusnya nggak cuma itunya ya, sumber daya alam di dalamnya ada apa aja, potensi, ada maksudnya keanekaragaman hayati, tahu nggak kalian keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati, jadi ada flora fauna apa aja di situ, harus dikembangkan nggak, dibudidayakan nggak, apa biarkan punah atau gimana, itu termasuk kawasan lindung atau enggak, itu termasuk dari kondisi geografinya. Untuk topografi yaitu tadi bukit lembah ya kan, kemiringannya, kelerengannya. Kalau semakin curam berarti daerah itu rawan longsor, potensinya daya rusaknya air semakin gede di situ. Jadi harus diberi proteksi perlindungan struktural biar nggak longsor. Kemudian debit. Kalau sebuah kawasan mestinya ada sungai ya toh. Di sungai itu kalau kita ngomongin ya, kita ngomongnya sumber daya air. Pada suatu kawasan pasti ada sungainya yang ditinjau, ya kan? Ditinjau lagi, dicek itu debit air di sungainya ada apa enggak. Kalau sungainya kering, kamu bikin bendung di situ. Dailynya tiap tahunnya dia nggak pernah banjir. Airnya itu dia kayak sungai-sungai muda, atau nggak sungai muda. Waktu musim kemarau dia kering, tapi waktu musim penghujan dia airnya banyak. Nah, kalau kondisi kayak gitu, debitnya kayak gitu, kamu bikin bendung, kira-kira ada airnya enggak? Buang-buang uang atau enggak? Tuh, ini adalah tahapan kita belajar. Kita akan mempertimbangkan efisiensi, manfaat, optimasi manfaat, efisiensi biaya, dan minimalisasi dampak. Terus karakteristik tanah juga harus ditinjau. Lah kalau daerahnya daerah patahan, sesaran gitu, mau bikin waduk atau embung, kira-kira boleh enggak? Terus kalian mau bikin bendungan besar fungsinya untuk memenuhi kebutuhan air 10 juta jiwa di desa itu. Tapi tanahnya tuh tanah pasir, porus. Kira-kira tampungannya bisa keisi air atau enggak? Nah, kalau nggak bisa diisi air, visible nggak kamu ngeluarin uang triliunan cuma buat bikin konstruksi nirmanfaat tanpa manfaat? Tuh harus dipertimbangkan. Ini adalah data-data dasar yang diperlukan dalam kegiatan survei dan inventarisasi data. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum. Lanjut ya. Aduh nih. Ini kayak apa ya, kalau kalian bikin dokumen lelang untuk paket konsultan tuh
jika apanya ada tujuan sasaran, peralatan yang dibutuhkan, tenaga ahli, lingkup dan lingkup kegiatannya. Jadi besok nih kalian-kalian yang mau jadi PNS ya, kalau bikin kerangka acuan kerja, bikin term of reference gitu ya, kalian harus tahu tujuannya itu mau bikin apa. Begitu juga kalau mau bikin tesis, tugas akhir, mau bikin jurnal, itu sudah harus dipikirkan. Tujuanmu tuh apa? Tujuan global. Nah, setelah tujuan global, kamu harus mendata tadi, data-data ini. Yang diperlukan apa? Tidak semuanya diperlukan, tapi ada yang harus, ini loh, data-data ini diperlukan, walaupun tidak semuanya. Jadi habis tadi tujuan sasarannya apa? Penelitian untuk apa? Surveinya itu tujuan sasarannya apa harus jelas. Ya kalau kamu mau survei, harusnya kamu mikir, kamu harus bawa apa aja. Jangan sampai mau survei cuma datang orang tok, nggak bawa kertas, nggak bawa pulpen. Ya terus ngapain? Oh direkam bu pakai HP. Lah HP-nya dicas dulu. Jangan sampai kamu sampai sana memorinya penuh, gitu. Karena memorinya penuh, habis buat story sana sini, update Instagram sana sini, memorinya penuh, kuotanya habis, baterainya habisisan, gitu. Terus mau digimanain? Kalian harus menentukan peralatan yang diperlukan. Ya kalau kamu mau survei geodesi, survei pengukuran tanah, ya harus bawa teodolit, waterpas, bak ukur, tripod, gitu. Atau GPS. Tapi kalau kamu mau survei hidrometri itu apa? Debit banjir, survei kecepatan aliran itu loh. Itu ya kamu harus bawa current meter, bawa bak ukur, bawa meteran, bawa apa, peralatannya harus dipersiapkan. Nah, kalau dalam kegiatan besar kalian harus meng-hire tenaga ahli. Perlu enggak? Bisa ngukur sendiri enggak? Satu orang bisa ngukur sendiri enggak? Enggak. Nah, kalau nggak bisa ngukur sendiri ya udah cari orang lain, tenaga. Terus setelah itu dari lingkup kegiatannya, ini harus menentukan metode apa yang mau dipakai dan lain-lain. Sampai sini masih gampang. Iya sama, bisa dibaca sendiri. Di prosedur pengukuran. Besok kalau yang mau jadi konsultan, mau jadi bikin apa tuh namanya, mau jadi PNS, bikin tor gitu, ini bisa dipakai. Jadi harus di tahapannya, flowchartnya itu biasanya dibikin. Segala macam survei itu ada flowchartnya, segala macam tahapan kegiatan itu ada bagan alirnya. Tuh, kalian harus memetakan apa dulu yang dikerjakan sebelum apa, time schedule itu tadi. Ini ya sama tadi sudah tak bahas, topografi. Kalau di penggambaran pun sudah ada aturannya, gitu. Teori-teori itu nanti dibaca sendiri ya, di download sendiri. Bentar. Ini di download. Klik sini ya, klik ini. Klik panah di bawah. Ini cuma gambar-gambar gini toh. Kalau di nih, kalau di darat, kalau ada yang belum tahu apa itu batimetri, jadi gini, kalau kamu di darat melakukan pengukuran elevasi muka tanah sehingga keluar kemiringan, keluar apa gambar topografi, itu outputnya adalah kegiatan topografi. Petanya namanya peta topografi. Nah, sedangkan kalau kegiatan itu kamu lakukan di lautan, kan mungkin ya kamu bikin tanggul, membuat bangunan-bangunan laut, ya kamu harus ngukur kedalaman lautnya, gitu. Itu pengukuran dasar, elevasi dasar laut itu adalah pengukuran batimetri. Bati kedalaman, metri ilmu pengukuran. Nah ini kan, nih petanya keluar ya peta batimetri. Kira-kira kayak gini nih gambar peta batimetri. Data geologi. Data geologi untuk memetakan mineral, lapisan-lapisan di dalamnya. Gitu. Biasanya dipakai untuk apa?
Ya kalau mau buka tambang gitu loh. Nah kalau kita pakai enggak ya pakai, kan ada air tanah ranahnya ada di geologi, zat-zat unsur-unsur yang ada di bawah permukaan tanah. Ini dibaca sendiri. Tata guna lahan jelas ya. Jadi peta tata guna lahan ini isinya berapa hektar area industri, berapa hektar area pemukiman dan lain sebagainya. Sawahnya berapa, sawah pun dibedakan jadi dua, ada sawah irigasi dan ada sawah pada hujan. Ini cuma tahapan-tahapan gitu kok. Tak kira dari slide pertama sudah cukup jelas. Survei hidrologi kayak kuliah hidrologi kemarin ya tahu, kalian ngitung banjir, cari data hujannya, syukur bagi kalau udah tahu sungainya mau di mana, kamu menentukan lokasi, diukur debit aliran sungainya, terus data klimatologi, cari ini data sekunder semua. Sistem pengolahannya kayak kemarin, kuliah kemarin. Sampai sini gampang lah, ini gampang banget, merem masih jadi gitu, grafik, tabel dan kawan-kawannya. Nah, ini adalah pengukuran hidrometri. Jadi ini alat ini namanya current meter. Metode pengukuran current meter ini ada macam-macam. Harusnya di kuliah apa ya itu? Sudah dibahas di sini. Merawas, pakai perahu. Kalau atasnya ada jembatan, ya kamu jalan di jembatan, alatnya cemplung ke dipegang atasnya. Ini merawas. Atau kamu nyemplung, sorry bukan. Ini kamu nyemplung ke dalam sungai, terus diukur kecepatannya berapa. Ini kalau ini pakai perahu, kalau sungainya dalam, kamu mengukur kecepatan, ya kamu nyemplung ke tenggelam, ya toh. Jadi kamu naik perahu, berdiri di atasnya, terus diukur, cemplungin alatnya, keluar alatnya. Terus ini dipakai jembatan, kamu berdiri di atas jembatan, alatnya cemplung ke kereta gantung, nggak ada jembatan, bikin tumpuan di sini sama di sana, pasangin kereta gantung. Dah, ini metode-metode aja, bisa dibaca sendiri. Ini merawas kayak gini tuh. Dah, ada yang mau ditanyakan? Ini alat pengukur apa ini? Kecepatan angin. Angin. Ini Pas ukur tadi tuh lawan arus atau mana? Yang mana? Ini. ya ini? Ini kan arah Gambar tadi alirannya. itu kan ada panah-panahnya tuh. Ini arah aliran. Oh gitu. Pokoknya dicemplung ke. Alatnya Berarti dicemplung. ngikutin Jangan arus. sampai. Kalau menurutku sembarang ya, karena arahnya tuh nanti akan berputar sendiri. Jadi yang ada gambar propellernya mana? Ini tuh. Dia ada kayak stabilisernya. Kalau aktualnya dia tuh ada yang nggak kaku pegangannya tuh kayak kabel. Nanti dia akan putar sendiri. Di sini ada plat pengarah. Ini baling-balingnya. Ini kayak pemberatnya besi. Ini baling-baling. Arah alirannya gini. Dia yang mengarahkan. Ada plat pengarahnya. Jadi arah arusnya langsung menghantam propeller. Propeller itu apa ya? Baling-balingnya. Itu kalau current meter. Kecil loh nih alatnya. Besok lah kalau pas aku ada ngukur tak fotokan aktual. Ya. Dah, hidrometri, survei ekologi. Ekologi harus dilakukan juga. Berarti kamu harus tahu. Ekologi itu apa tuh? Ilmu tentang eko. Ada yang namanya eko di sini? Nggak ada. Dia tentang eko lingkungan. Lingkungan. Jadi kalau misalnya ada bendungan udah nggak kepake, fungsinya nggak sesuai, nilai manfaatnya 0, kita mau demolish. Demolish itu dihancurkan. Ya kan? Kamu menghancurkan itu pakai apa? Pakai begu, ekskavator itu, atau mau pakai apa? Doser, pakai
kelamaan pakai yang bola itu tau nggak dihancurkan, bisa nggak cari banyak metode alternatif. Kalau saking besarnya biasanya untuk bendungan-bendungan besar itu ada di bangunan itu sudah dikasih ruang-ruang penyimpanan dinamit, apa ya dinamit benar. Jadi ada titik-titik tertentu yang sudah tinggal ditemplek ke bahan peledak jebloknya bur langsung hancur. Nah kegiatan-kegiatan itu ada dampak sampingnya enggak, saat itu ada enggak, itu harus dianalisa. Di AMDAL sudah enggak relevan, sekarang sudah enggak pakai AMDAL ya, sudah dihilangkan kan. Terus itu kalau mau menghancurkan ya jelas, apalagi pakai bahan kimia peledak kayak gitu wajib ditinjau dampak lingkungannya. Lah wong kamu mau bikin embung, mau bikin bendung, mau benerin saluran irigasi yang menurut kita manfaatnya besar, ya toh. Tapi nggak sedikit orang menganggap saluran irigasi itu tuh bukan bendungan itu tuh banyak tidak bermanfaatnya. Jadi ada orang yang anggap bendungan, kita bahas bendungan. Kita nggak bisa ngomong bendungan itu paling bermanfaat. Dia mempunyai ini untuk konservasi. Dia bisa gini untuk gini gitu. Memenuhi kebutuhan air berapa ribu juta jiwa. Apa. Kita cuma tahu manfaat, kita orang teknik ya. Kita tahu manfaat yang dibutuhkan apa, kita mengakomodir, kita penuhin kebutuhan mereka. Itulah watak kita. Ya, cara gampangnya gitu. Tapi kalau kita ngomong sama orang sosial, dia akan bilang bikin bendungan itu enggak masuk akal. Duit segitu mahal, belum tentu berfungsi, belum tentu gini, belum tentu gitu. Itu pemikiran pesimis. Itu yang baru ketemu orang sosial. Belum orang-orang tidak berpendidikan. Orang sosial nanti bilang dampaknya budaya apa ini apa semuanya akan dibahas di situ. Kita kalau mau bikin suatu hal yang mempengaruhi harkat hidup orang banyak ya, seperti salah satu kegiatan konservasi, pemanfaatan, pengelolaan sumber daya air, kita harus memikirkan dampak ekologinya juga. Kalau cuma bikin mall terus dia mau nanti pasar tradisional nggak laku, nanti ini nggak bisa, ya bolehlah terserah. Karena kalau bisa diomong mall dan pasar itu kan lingkupnya sumber daya alamnya sudah dikelola beberapa pihak ya kan. Jadi kayak mall itu kan punya swasta, nggak mungkin ada mall punya pemerintah, ya toh. Kalau kamu bikin bangunan air, infrastruktur air dalam bentuk skala yang besar, tidak mungkin itu adalah milik swasta. Pasti itu adalah miliknya negara. Negara mana, yaitu dia tanda tanya. Soalnya tidak semuanya pakai uang kita sendiri, tidak sedikit infrastruktur kita ini adalah uang utang, gitu. Nah kalau utang, apalagi dana-dana utang itu ya punya kita sendiri aja, warga bisa protes. Kalau utang, tidak cuma warga negara Indonesia yang bisa protes. Kamu tahu kan asosiasi lingkungan hidup yang ada di dunia ini lebih kritis mengenai permasalahan lingkungan. Kayak bikin ibu kota baru, yang mengecam lebih banyak daripada yang setuju. Kenapa? Lah hutan baik-baik Kalimantan biarkan jadi hutan aja gini gitu. Kenapa harus jadikan ibu kota? Mau ngerusak Kalimantan seperti Jakarta kan gitu. Banyak pemikiran-pemikiran kayak gitu. Tapi sekali lagi di tahapan ini kita mau merancang semuanya, kita merencanakan semuanya menjadi bukan seolah-olah ya, paling visible, paling sedikit dampak negatifnya dan manfaatnya tidak seoptimal gini. Jadi kalau harusnya kamu kan kalau scoring kita ada ya UAS, UTS sama tugas. Ya nggak perlulah UAS 100, UTS 100, tugas 100. Emang dewa gitu. Ya boleh kalau ada di sini masih mungkin. Semua mata kuliah kayak gitu kan ya tidak mungkin toh. Mesti kalau aku dulu kuliah sekali lagi, saya kan bodoh males. Kalau kuliah, aku cuma milih kuliah-kuliah yang aku suka. Yang nggak suka, tugas besarnya aku gandul. Yang bikinin temanku, ya toh. Kan kita partneran, berdua, jadi dibagi. Mana yang aku suka, mana yang aku nggak suka, jadi dibagi. Jadi apa yang dikerjakan, apa yang dia kerjakan. Waktu mau asistensi tukeran, ngasih tahu belajar, ngajari temennya. Tuh. Jadi ada satu pihak, satu bagian, satu poin yang dikorbankan untuk mendapatkan atau memperoleh win-win solution.
Maksudnya harusnya bikin bendung bisa buat 1 juta jiwa. Tapi dampak negatifnya nanti dibuat kayak gitu kalau misalnya bangunannya jebol, yang banjir seberapa, kerugiannya kayak apa. Dibikin spillway-nya kan berarti tinggi kalau tampungannya itu luas banget. Spillway-nya tinggi. Nah, sewaktu pengisian berarti air di bawahnya nggak dapat air sama sekali, kerugiannya lebih besar. Atau dengan itu kita harus memerlukan area genangan, jadi pembebasan lahannya banyak, itu nyaplok lahan lindung, hutan lindung, kan nggak boleh gitu. Kondisi-kondisi itu yang menyebabkan kita tidak bisa meningkatkan nilai manfaat air. Tapi kalau dampak negatifnya jadi lebih kecil, nggak masalah, tidak harus kita memenuhi ego kita untuk memenuhi kebutuhan air 1 juta jiwa. Lebih baik 500 jiwa, 500.000, separuhnya yang terpenuhi saja, tapi tidak merusak lingkungan. Kaitannya kalau kita ngomong lingkungan dalam pengertian ekologi ini, kita sudah masuk ke ranah konservasi sumber daya alam. Itu. Jadi ini harus dianalisis juga. Sampai sini adakah yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Nah, di bawah sini ada kependudukan. Yang tadi tak maksud ya, hutan lindung atau apa, termasuk di geografi regional dan fisik. Nah, kependudukan atau demografi ini termasuk user atau responden kita. Kalau kamu bikin bendungan, bikin bendung. Nih, kalian udah dapat kuliah irigasi belum? Udahlah ya, apalagi ngambil. Jadi kalau irigasi itu bikin bendung, bangunan utamanya itu biasanya bendung. Bendungnya itu dibuat ngairi sawah berapa hektar ya toh. Tuh. Akhirnya penggunanya siapa? Penerima manfaatnya siapa? Petani, ya kan? Konsumen kita tuh petani. Kalau kita berurusan dengan daerah irigasi. Terus kalau kamu bikin bendung untuk memenuhi kebutuhan air minum, berarti konsumenmu siapa? Respondenmu siapa? Target layanmu siapa? Itu harus diplotkan dulu. Nah, kalau misalnya tadi ya peningkatan pemanfaatan, kalau ada masalah kekeringan ini, ada kekeringan, terus mau gimana? Yang kekeringan siapa? Harus dicari tahu. Itu objekmu. Kamu pengennya memenuhi kebutuhan biar mereka gak kekeringan toh. Pengennya memenuhi kebutuhan air mereka. Berarti piye caranya ben orang kekeringan. Nah, harus tahu dulu berapa banyak jiwa yang kekeringan, berapa banyak rumah tangga yang kekeringan. Tuh. Kalau kita ngomong kekeringan, berarti kita tidak jauh-jauh dari ada ini enggak perpindahan penduduk, transmigrasinya. Kalau ada orang yang tinggal di suatu tempat cuma temporary, dalam artian padahal air tawar jumlahnya sementara ya, terbatas. Salah cuma satu sumber air tawar itu kita dapat dari air hujan. Atau air laju. Hujan ngalir PDAM itu kan dari sungai ya toh. Orang itu di rumah cuma laju tok. Siklus hidrologi ini sangat di rumah penting. Malam tidur, paginya sudah pergi. Biasanya geng makhluk perbatasan. Jadi kayak daerah Karangawen, Demak, Kendal, itu banyak yang kerja di Semarang. Ya kan? Mereka rumahnya di sana, ngontrak, ngekos atau beli rumah di sana, tiap pagi dia laju ke Semarang, kerja, pulang lagi ke sana. Kalau kondisi kayak gini, kebutuhan airnya apa urgensinya besar? Enggak terlalu gitu. Kalau cuma malam tok dia di rumah, dia cukup bikin tandon sendiri-sendiri. Ya toh tandonnya dipenuhin, dia cukup buat kehidupannya dia.
Kecuali kalau di situ dia menetap, punya anak, istrinya di situ, orang tuanya di situ, berapa jiwa yang ada di situ membutuhkan air semuanya kan. Nah, itu pemenuhan kebutuhan air mutlak harus terpenuhi. Kenapa kok tak sebut anak, kenapa tak sebut orang tua? Ya karena mereka orang-orang yang benar-benar biasanya nggak, mobilitasnya nggak terlalu tinggi. Gitu. Terus kemudian setelah kependudukan kita harus masuk juga ke bagian dari lingkungan adalah sosial, ekonomi, budaya. Jadi ada beberapa culture, budaya, kebiasaan, kearifan lokal di suatu daerah yang nggak boleh dibantahkan. Jadi misalnya kayak ada apa ya, gugur gunung itu kah? Gugur gunung di daerah di kui. Jadi kayak ada kebiasaan kalau suronan itu harus kungkum, kalau suronan tuh harus diem-dieman, nggak boleh, harus banyak berdoa, nggak boleh pesta pora gitu. Nah kalau pas waktu suronan nggak boleh bikin mulai proyek baru atau apa, itu ada kayak apa ya, kepercayaan warga sekitar. Nah kalau misalnya kamu mau bikin apa ya, mau bikin apa wes, coba kasih ide. Mau bikin rumah, kamu mau bikin rumah di suatu desa gitu, atau di suatu tempat. Nah di tempatnya itu ada kepercayaan kalau orang mau bikin rumah baru tuh harus apa, kula nuwun dulu, harus bayangan, harus pengajian, harus apa dulu. Nanti tetangga-tetangga, calon tetangganya itu dipanggil semua, biar gini, biar gitu, dan lain-lainnya. Itu ya harus dituruti. Kalau rumah biasanya jarang. Biasanya kalau bikin jembatan tuh, bunga ini harus pakai syukuran, harus pakai selamatan dulu, harus apa, itu Buat kan bendungan, ada. Bu. Nah itu bendungan juga. Aku tuh diceritain temanku yang dulu kerja di bendungan Jatibarang. Jadi di Jatibarang itu ya kan daerah gini, kalau kita ngomong masalah infrastruktur air itu jarang yang letaknya ada di tengah kota, ya kan, mesti di pojok pinggiran desa, delik jelepet itu ya kan. Jadi masih kental hal-hal yang yes nggak yes gitulah, ya yang enggak gitu, tenane gitu, tapi ada. Jadi selalu dilakukan kayak selamatan dulu sebelum mulai mau meledakan batu gitu, bikin diversion channelnya itu juga pakai syukuran selamatan dulu. Terus kalau udah ada ngasih sedekah ke itu danyang ya istilahnya, jadi kasih sedekah bumi, tumpeng yang makanin itu ya monyet-monyetnya gua kreo, tapi kalau nggak dikasih itu tuh ada aja hambatan, ada aja kerusakan alat, ada aja entah apalah, itu selalu ada. Nah hal-hal yang tidak, yang nggak tahu ya, itu namanya budaya, jadi memang harus ya dijalani aja. Kan Rusak banyak monyet, sekarang Bu. apa merusak monyet. Hah? Dirusak monyet Apanya? alatnya. Ada, tapi biasanya kalau alat gerak monyetnya nggak berani dekat. Jadi rusaknya tuh kayak apa ya? Ya banyak kerusakan lah kayak gitu. Terus mau gali kok bornya juga rusak, ya kan? Banyak kondisi-kondisi yang kayak ya orang ngono banget deh gitu loh. Ternyata memang ada sesuatu yang belum dilakukan. Harus kulo nuwun lah sama yang punya tempat. Wong kita nopo ya kan, kita baru datang. Itu harus dilakukan. Termasuk kegiatan sosialisasi di dalamnya. Nah biasanya waktu sebelum kegiatan dimulai ada sosialisasi. Disosialisasikan akan dibangun bendungan Jatibarang, disosialisasikan akan dibangun apa-apa, itu nanti diomong di situ. Nah kami tuwane, orang-orang sesepuhnya situ akan datang. Mungkin ngeten udah dikasih tahu, jangan lupa ini, jangan lupa itu, kewajiban ini, kewajiban itu harus segera diselesaikan dulu sebelum kegiatan dimulai. Kewajibannya apa, yaitu selamatan gitu, termasuk kewajiban. Kalau ada tanah yang harus dibebaskan,
diselesaikan dulu dengan orang yang punya tanah, ya kayak gitu-gitulah. Kegiatan sosialisasi terkait dengan ekonomi sosial budaya. Ini standar ya. Ini juga harus perhatikan flora faunanya, industrinya tuh nanti merusak atau enggak, pariwisata dampaknya nanti kira-kira apa, kualitas air yang tersedia bagaimana. Ini biasa dibaca sendiri. 98 ya. 98 apa tadi Bu berapa? Nah, di dalam pengembangan sumber daya air di suatu wilayah sungai, sistem wilayah sungai, SWS satuan wilayah sungai, itu harus diplanningkan satu persatu. Nih, sistem data satuan wilayah sungai itu meliputi analisis kebutuhan air non pertanian. Nek non pertanian itu apa tuh yang termasuk non pertanian? Nyati, place order ya. Apa kebutuhan air non pertanian? Mandi Bu. Nah tuh mandi. Terus apa lagi? Cik. Cuci baju, cuci mobil. Ya kebutuhan ya. sehari-hari. Kebutuhan air. Tambak. Ya kan, non pertanian tambak, betul. Kebutuhan non pertanian lainnya industri, ya toh. Industri kan ya butuh air. Tuh, itu juga harus dipenuhi. Terus kemudian analisis kebutuhan air pertanian. Kebutuhan air pertanian itu meliputi apa aja, gitu. Pertanian itu apa aja? Apa ya? Mesti sawah, enggak, tebu juga. Aku baru dapat informasi. Jadi banyak area-area sawah kita yang sekarang itu lebih, tadinya ditanemin tebu ya kalau nggak salah, ada yang tebu. Jadi ternyata bendung-bendung yang ada di Indonesia itu pada dasarnya kondisi awalnya adalah dia dibangun untuk memenuhi air, kebutuhan air irigasi. Nah, komoditas irigasi mereka itu sebenarnya bukan padi, tapi tebu. Kenapa demikian? Ya karena ada pabrik gula tau dulu, banyak ya. Pernah dengar pabrik gula Cipiring, Kendal, pabrik gula Sragi, pabrik gula Rendeng Kudus, ya kan? Banyak itu. Mereka itu ternyata untuk mengoperasikan satu pabrik gula, memproduksi gula, biar biaya operasional satu pabrik gula itu bakbo itu apa ya? Balik modal ya. Impas ya. Impas itu adalah dia membutuhkan kebun tebu, area tebu sebanyak 21.000 hektar. Nah, padahal waktu swasembada pangan kemarin, jadi harga gula dunia sekarang itu kan tidak setinggi dulu toh. Dulu orang mau beli gula kan mahal katanya. Aku ya dulu belum lahir. Kalau sekarang gula itu sudah dikontrol harga pasar. Harga gula dunia juga relatif rendah. Jadi nggak untung lagi kalau dia nanam tebu. Jadi nanamnya sekarang balik padi, beralih jadi padi. Ketersediaan airnya itu harus kembali dievaluasi. Itu sebabnya kenapa kok banyak pabrik gula sekarang nggak beroperasi. Ya karena sudah nggak sumbut, nggak cocok ya. Terus petani-petani juga nggak ada yang mau tanam tebu ya karena rugi, harga jualnya rendah. Lah infrastruktur bendung-bendung yang dulu dibangun itu direncanakan untuk ngoncori tebu, ya toh. Kenapa sekarang banyak kegiatan rehabilitasi itu direview ulang, apakah masih visible dari yang semula tebu, ketersediaannya masih mencukupi enggak. Banyak paket-paket pekerjaan pengembangan tuh area irigasinya nambah, karena relatif kebutuhan air tebu itu lebih banyak daripada kebutuhan air padi. Itu dievaluasi, jadi optimasi pemanfaatan sumber daya air nih. Air pertanian. Selain kebutuhan air juga harus dianalisis ketersediaan air permukaan. Ada enggak toh airnya? Ya, kita plottingkan bersama-sama. Tak buktikan kalau kita tuh kuliah kemarin kayak tak penting ya toh.
itu kepake. Ini analisa kebutuhan air non pertanian, nanti kita bahas. Ini akan kita bahas nanti. Analisis kebutuhan air pertanian. Kalian ngambil kuliah irigasi toh, ini harusnya dihitung kebutuhan air irigasi, ini kuliah irigasi. Ya, terus kita suruh menganalisis ketersediaan air permukaan. Kita pakai kuliah apa ini? Hidrologi. Ini kuliah hidrologi. Terus kita juga diminta untuk menganalisis ketersediaan air tanah. Ini juga ada di kuliah hidrologi. Ada analisis geomorfologi sungai. Ada teknik sungai enggak di sini? Ini di kuliah hidrolika ya ada, tapi masih standar ya. Ini hidrolika. Analisis kondisi sungai, harusnya ada teknik sungai. Ada toh kuliah teknik sungai di sini? Yang enggak ada nanti disinggung sedikit aja. Terus analisis biaya satuan dan dimensi pengairan. Biaya satuan, perakiraan biaya ini ada di kuliah. Ada nggak tuh ekonomi teknik, manajemen apa ya? Enggak ada, Bu. Proyek. Nggak ada. Ya nanti kita bahas ini. RAB. RAB itu udah dapat belum? P2 Pro itu, Bu. Itu ngapain? Udah dapat, udah ngambil. Udah perencanaan dan pengendalian proyek. Oh cuma proyeknya toh. Ya wis berarti ini kalau terkait investasinya belum ya. Nanti kita bahas juga sedikit di kuliah PSDA ini. Nah, dari kebutuhan air baik domestik maupun pertanian maupun non pertanian itu diproyeksikan. Kira-kira masa layannya kamu tuh mau berapa tahun? Itu harus diproyeksikan kebutuhan air. Kan nggak mungkin kita bikin, katakan kita ngitung kebutuhan air non pertanian. Sektor paling besar untuk pemenuhan kebutuhan air non pertanian itu di mana toh? Orang-orang toh, ya kan? Orang-orang kan memenuhi kebutuhan air minum, memenuhi kebutuhan air mandinya orang-orang, PDAM utamanya kalau non pertanian, ya kan? Nah, kalau orang-orang berarti kan kita harus tahu jumlahnya, populasinya berapa. Semakin banyak orang yang ada di situ, semakin banyak orang-orang ini. Nggak tahu ya kalau dengan COVID sekarang ya. Kalau umumnya sepanjang tahun jumlah penduduk itu nambah. Nggak tahu, mungkin dengan COVID ini nanti berkurang banyak, ya kan? Ya, mungkin berkurang banyak di tahun ini. Itu dihitung. Kan kita merencanakan kondisi hari ini, kondisi tahun 2020 ini, kita nggak mungkin langsung bangun infrastruktur, bikin bendungan di tahun 2021. Ya apa enggak? Apalagi proyek bendungan besar. Bendungan besar itu nggak bisa selesai dalam waktu 1 tahun. Minimal bendungan itu dibikin 5-7 tahun. Proyek multi years. Jadi besok kalian kalau jadi kontraktor, tak dongake ya, ambil lo proyek multi years, enak, enggak enak ding, ya. Kenapa saya bilang enak? Ya enak kalau kalian tenaga kontrak bisa dapat honor lebih gede kan, tenaga kontrak. Nah kalau kontraknya 3 tahun kan lama, ya toh penyesuaian per tahunnya kan lumayan. Selama 3 tahun kalian di satu tempat. Pas bosan-bosannya udah pindah ke tempat lain yang lebih menjanjikan lainnya, pengalaman dapat, celengan dapat, ilmu juga harusnya dapat, ya toh. Kalau kalian dapatnya proyek single years kecil-kecil gitu, yo bagus, yo enak. Cuma kayaknya baru senang sudah habis proyeknya. Lebih hektik, lebih padat kegiatannya kan. Itu kira-kira. Ya, pemenuhan kebutuhan air. Jadi kebutuhan itu kita nggak bisa mikir hari ini tok. Ya kan? Kalau tadi dari perencanaan, tak kasih tahu, Waduk Jati Barang itu katanya perencanaannya waktu mamahku masih kerja, mamahku habis lulus, bayangin. Padahal mamahku itu umur berapa tuh dia? 60. Dia kerja di usia 25-30 katakan ya. Berarti sudah direncanakan dari 30 tahun yang lalu. Baru direalisasikan kapan Waduk Jati Barang? 25 tahun setelah perencanaan dibuat. Iya kan? Berarti apa ya kalau dia direncanakan dulu waktu ngerencanainnya buat memenuhi kebutuhan air orang-orang Semarang, kota Semarang. Lah, jumlah penduduk kota Semarang di tahun berapa? 20 tahun. Tahun 80 sama tahun 2020 ini sama apa tambah banyak? Ini harus diproyeksikan. Lah, tahapan proyeksi kebutuhan air ini
Ini sudah bisa tahu kalian forecasting lah kalau istilahnya dalam bahasa yang rodok mentereng. Forecasting atau memproyeksikan ke depan. Ini kalian dapat di ilmu statistika. Sama kebutuhan air, hidrologi kan kemarin dari hujan, ada evaporasi, ada infiltrasi, dan kawan-kawannya. Berarti potensi sumber daya air permukaannya bagaimana? Dikurangi penguapan, dikurangi dengan infiltrasi, gitu. Ada ketersediaan airnya. Ini dibandingkan ketersediaan air sama kebutuhan air. Nah, perbandingan antara ketersediaan air dan kebutuhan air ini disebut dengan neraca air atau water balance. Ini. Oh, Semarang. Deket tok Semarang bareng tok. Aku bapaknya punya kalinya nih. Oh, nesu-nesu. 3 Keranzon. Iya lah. Nih. Jadi nanti kita akan bikin water balance atau neraca keseimbangan air. Selain ketersediaan, kebutuhan air, kita juga menganalisis geomorfologi sungai. Kaitannya apa toh geomorfologi sungai dengan debit di atasnya. Kalau geomorfologi sungainya dia berkelok-kelok, bermeander, ya kan salah satu bentuk morfologi sungai yang dihindari untuk bikin infrastruktur adalah sungai yang berkelok. Kalau dia berbentuk delta, dia berkelok. Berbentuk delta boleh nggak dibikin bendungan? Boleh nggak? Enggak. Kenapa? Itu tempat ungkapan sedimen. Kalau sedimennya banyak, kamu bikin bendungan di situ. Ya, podowe kayak bikin sabu ya toh. Nanti nggak bisa ngisi air. Akhirnya isinya cuma sedimen aja di situ. Nggak sesuai, fungsinya nggak sesuai. Jadi mempelajari geomorfologi sungai ini fungsinya untuk kamu mau naruh bangunanmu itu di mana? Tuh harus dipelajari. Kenapa kok mengerucut di sungai? Lah kita sumber daya air, ngapain mikir jalan, ya toh? Kayak orang mau bikin jalan tol itu. Contohnya nanti kayak jembatan Susuan ya, Ungaran kah? Jembatan Penggaron, jembatan jalan tol Semarang Ungaran, jembatan Penggaron. Itu ditaruh di tanah yang memiliki kondisi patahan katanya waktu itu zaman aku kuliah. Gegere tuh banget. Semua ahli tanah ngomong, itu daerah patahan, harusnya terasanya dipindah. Lah ngomong terasa dipindah kok setelah mulai pengukuran gitu. Lah kok ndak goblok, kok ndak dari kemarin ngomong itu, ya kan? Bangunan sudah dipancang, kok baru geger. Harusnya terasa dipindah, harusnya ini dipindah. Lah pindah itu sebelum pembebasan lahan, ya enggak? Setelah lahan bebaskan, kamu pindah ya kamu ngeluarin duit lagi beli tanah. Betul apa betul? Ya enggak? Jadi satunya dipikirkan. Kalau sudah kadung gitu, kita pakai apa? Permodelan teknik. Wong kita insinyur, ya toh. Walaupun gelarnya sekarang sarjana teknik, wong kita engineer, ya toh. Engineer, sok-sokan. Bahasa Indonesia kan insinyur. Kita kan engineer, ya toh. Hal yang nggak mungkin menjadi mungkin di kepala dan di tangan kita. Gimana kita membackup, kita menganalisanya, itu yang harus kalian pelajari selama kuliah. Lah kalau kalian sampai lulus nggak tahu apa-apa ya rugimu sendiri, ya enggak. Berarti kan kalau memang kayak jembatan Penggaron endingnya adalah di grouting. Grouting itu apa ya? Disuntik semen. Fungsinya untuk apa? Memperkeras lapis tanah di bawahnya, mengurangi penurunan, mencegah terjadinya patahan. Itu adalah grouting. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kok malah contohnya jalan ya? Selain jalan, Waduk Jati Barang itu tuh juga terletak di patahan. Apakah kalian tahu kondisi itu? Pernah dengar enggak berita itu? Enggak, Bu. Enggak. Jadi itu katanya itu juga di lokasi patahan. Jadi kalau dulu ya dosenku ngomong itu di grouting. Penanganannya daerah patahannya itu disuntik suntik beton, suntik semen gitu. Biar dia kedap air, enggak terjadi bocor. Nah, monitoringnya dia bocor atau enggak itu di mana? Di Untak gitu loh, daerah patahannya Untak. Itu satu lempeng.
Kalau dari Untak, Nyumber itu apa ya? Ada mata air baru. Nah itu adalah rembesan dari enzima Waduk Jati Barang. Sampai hari ini nggak ada tuh. kaplet. Berarti growthingnya mangsa ya toh berhasil. Itulah fungsinya 3 insinyur. kali sehari 1 kaplet. Gitu. 3 kali sehari. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ya? Gampang. Lanjut dulu. Tadi habis morfologi sungai, kondisinya sungai seperti apa, butiran di atasnya gimana, arusnya seperti apa, debitnya ke apa, itu ditinjau di sini. Yonda. Yang Berdiri. memanfaatkan sungai itu siapa? Ada hutan lindung nggak di situ? Ada fauna, flora fauna dilindungi nggak di situ yang memanfaatkan air itu? Ini dianalisis juga supaya meminimalisasi dampak lingkungannya. Terakhir juga harus dihitung biaya. Biaya ini ya rupiah. Jadi kan kenapa kok perlu dihitung biaya? Kita tuh semua merencanakannya cepat, gitu. Kalau kalian tahu ada paket perencanaan paling lama itu cuma 1,5 tahun, 2 tahun itu paling lama. Tapi kalau kegiatan konstruksi untuk paket gede gitu, itu biasanya dibagi bertahap, bisa 5 tahun, 3 tahun gitu ya, dipecah. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tuh. Kenapa kayak gitu? Ya karena kalau baratnya apa ya? Kalau bahasa kasarnya ngomong tok itu kan gampang, ya enggak? Tapi yang susah adalah menindaklanjuti omongan yang dilakukan, yang diomong itu tadi. Kayak ini kan kalau perencana, konsep perencana, ya aku udah bilang gampang. Tapi kan semua apa ya? Kerja di belakang meja, panas hujan, banjir nggak peduli. Yang penting ada meja, ada kertas. Kalau orang kuno dihitung mungkin pakai sempo apa pakai kalkulator. Kalau sekarang kan lebih gampang lagi, semua computerized ya kan. Kita ngitung bisa 24 jam sehari menganalisa itu. Kayak tadi bikin bendungan jadi waduk Jati Barang itu sudah didesain dari tahun 80, baru direalisasi tahun 2000 Birokai 2010 ya, 2009 2010 ya kan, 20 tahun yang akan datang. Di 2010 uang yang diturunkan berapa T? Katakan 1 triliun. Kamu bisa bayangkan nggak, 1 triliun di zaman 2010 sama 1 triliun hari ini sama nggak nilai investasinya? Itu dipertimbangkan. Tuh. Jadi kalau cuma bilang, apalagi uangnya uang utang ya, kursnya sudah berubah, ada inflasi, ada bunga pinjaman, ya enggak? Itu juga harus dipertimbangkan. Apa ya dengan kita bayar, negara bayar bunga pinjaman kayak gitu, segitu mahalnya, warganya tuh terpenuhi semua kebutuhannya. Ya apa enggak, itu harus dipertimbangkan. Jadi balancing perekonomian juga harus dianalisis. Itu kenapa banyak orang sipil yang kerjanya di bank. Soalnya kalau mikir kayak gini, hitungannya lebih meribet daripada orang-orang ekonomi. Orang sipil lari ke ekonomi bukan barang susah, ya toh. Karena kita di sini diajarin mikir investasi bangunan. Kita bikin infrastruktur 1 miliar, itu dampak yang harusnya diterima itu lebih dari 1 miliar. Efisiensi, kita diajarkan efisiensi. Kayak manajemen proyek, itu juga kita diajarin di kuliah sipil kan. Tapi orang ekonomi, orang manajemen nggak diajarin gimana ngitung beton. Itulah keistimewaan kita. Jangan sombong ya toh, didengerin aja kalau mereka ngomong. Ya udah tidak dijawabin. Oh, ngonotok ya. Biasanya aku gitu nih sama teman-temanku yang kemaki. Dah sampai sini, adakah yang mau ditanyakan? Yuk tanya yuk, enggak naik. Setelah dianalisis, oh apa Rika tulis dulu. Oh enggak jadi ya wes. Kira mau tanya selesai jam berapa Bu gitu, enggak jawab. Ya, dari water balance atau neraca air yang sudah dibikin tadi disandingkan dengan potensinya, terus identifikasi dampaknya.
kira-kira dampaknya apa aja itu sudah ditulis, potensinya pengaliran kayak apa, dengan ini bisa mengairi berapa jiwa, dengan ini memiliki kemungkinan dampak morfologi, lokasinya mau ditaruh di mana, potensi kayak apa itu dianalisis, terus identifikasi juga dampak lingkungannya. Ini tuh ada ini, jadi ini berdua ini saling berkaitan satu sama lain ya, analisis geomorfologi sama analisis kondisi sungai ini berkaitan satu sama lain. Ini dianalisis, saya nggak ngecas. Sampai perkiraan biayanya. 4 elemen ini kemudian dianalisis menjadi Nah, kalau tadi water balance yang sudah ada, ternyata ketersediaannya lebih banyak daripada kebutuhan. Terus potensi sungainya tuh optimal, dia lokasinya tuh, kebutuhan lebih tinggi dari permintaan. Potensi sungainya dia lokasinya tuh lurus-lurus saja gitu ya, bagus tempatnya, hasil tinjauan debit aliran aktualnya semua baik, ketersediaannya bagus gitu kan. Terus identifikasi dampaknya dia nggak lewat kawasan industri, nggak lewat kawasan hutan lindung, cuma di situ ada kawasan industri di beberapa tempat. Kemudian jadi hitung biaya investasinya nggak terlalu mahal, maka kita naik ke tahap selanjutnya. Kita harus bikin beberapa skenario pengembangan. Skenarionya apa? Kebutuhan airnya banyak, airnya sedikit. Mungkin karena sungainya curam, airnya ngalir tok. Berarti potensi pengalirannya bisa digunakan apa? Bangunan, usulan bangunannya, bendung, atau bikin waduk, embung, tampungan, gitu juga bisa. Alternatif 1, 2, 3 kamu bikin alternatifnya, kemudian disimulasikan alokasinya bagaimana. Ternyata kalau aku fokus di pertanian aja ini nggak cukup, kebutuhan non pertaniannya nggak bakalan terpenuhi. Ya udah wis, pertaniannya dimainkan di sini artinya bukan terus dikurangi terus dijadikan apa, enggak, dimainkan. Ada pembagian golongan dalam pertanian gitu, giliran air, supaya dengan jumlah air yang sedikit, proporsi air kebutuhan air pertanian dan kebutuhan air non pertanian dua-duanya balance, terpenuhi. Itu ada alokasi airnya, mana yang diutamakan, mana yang bisa dikurangi, bukan dikurangi jumlahnya tapi di manage. Itulah keahlian kita yang lain, manajemen gitu, manajemen air. Kalau di sini berkurang, jadi kalau misalnya mana tuh rumah itu, itu tuh rumah dinas, bukan rumah dinas, itu tuh mes, isinya orang-orang kerja di pabrik situ. Itu kalau udah tuh paling jam segini sudah tidak butuh air. Kalau siang kan mereka kosong, airnya ditutup ke situ, dialirkan daerah lain dulu. Jadi biar semua orang, semua warga di situ dapat pemenuhan kebutuhan air. Terus ada alternatif skenario pengembangan tadi ya, udah ya. Dari simulasi dan optimasi yang dilakukan, diperolehlah rencana alokasi, skenario yang dipilih itu yang mana, dan rekomendasinya apa. Ini tahapan prosedur pengembangan sumber daya air yang ada di satuan wilayah sungai. Ada yang mau ditanyakan di sini? Kapan selesai, Bu? Wow, 1 jam aku ngoceh. Lintang. Ada yang mau ditanya? Lintang apa? Sekarang aku yang tanya, mau lanjut apa mau sudah? Sampai sini kira-kira untuk
UTS ada yang mau ditanyakan? Udah bisa nyicil. Ada yang punya judul mau diceritakan boleh. Kira-kira mau apa? Permasalahannya di mana? Atau paling enggak nentukan lokasi dulu deh. Kalian mau lokasinya di mana? Joshua Bu. Yo, Febri, piye? Masih nyari-nyari kok Bu, mau bahas apa Bu? Rumahmu mana? Atau kamu dari daerah mana? Bisa diambil dari Tanah lokasi Mas, Bu. Tanah Mas. Ambil aja daerah Tanah Mas. Saya Tanah Mas, Bu. Oh, Joshua, ya wes. Tanah Iya. Mas ada apa? Tanah Mas. Rawa-rawa. Rawa, masuk rawa. Dulu kan tanahnya bekas rawa-rawa. Oke, kamu bahas apanya? Nah itu enggak tahu, Bu. Tanah Mas, permasalahannya di mana? Banyak Kalau yang hujan jualan masih Bu. banjir. Enggak ada permasalahan sih, Bu. Sekarang udah enggak banjir soalnya. Udah nggak banjir. Dievaluasi aja. Kenapa kok bisa Kalau- nggak banjir? Soalnya sekarang pompa, dibangun pompa-pompa yang banyak sih, Bu. Nah, Sama sekarang kamu tugasnya ini aja buat ini ya, mulai dipikirkan. Dari pompa-pompa itu ambil RW-mu aja. Kamu RW berapa? RT mana, RW mana, kelurahannya gitu toh. Terdekat dari tempatmu itu ada berapa unit pompa? Tanah Mas kecil, Bu. Mau kemanapun pompanya deket. Ya udah ambil satu Tapi dekat lokasi. rumah satu. Ya udah Itu pompanya dekat rumah pompanya 1, itunya 5 salurannya. Ya udah itu dipetakan, kan bikin sketch toh. Kan keluar Waduh. rumah sana Mas. Iya keluar sepedaan, olahraga sore toh. Di sketch. Neraka, Bu. Yo kan Digambar sore. Bi. Iya, Bu. Sketch sederhana aja ya Terus toh. sering di itu, Bu, sering dikeruk. Berapa kali pengeruannya? Terus kamu tinggal mengevaluasi aja selesai. Sampai sekarang soalnya tuh airnya sampai dulu dibangun kalinya itu sampai sekarang airnya udah nggak kelihatan di bawah gitu. Ada kali 3-4 meter dari atas gitu ya, Bu. Airnya tuh di bawah gitu. Mending Dulu kan toh. airnya penuh. Mending gini, itu sekarang buat dokumentasikan, buat foto kondisi 1 2 3. Berarti kinerja pompanya optimal enggak? Kalau sekarang kan mungkin belum mulai penghujan ya. Nanti pompanya Iya, Bu. 1 unit pompa. Kamu tanya sama petugas pompanya. Pompanya kan enggak otomatis toh. Kan ada yang ngoperasiin. Ya kan? Tapi itu dikunci gitu, Bu, nggak ada orangnya. Kadang kalau ada orangnya ya belum tentu papasan gitu kan, Bu. Ya kan masih panjang ya UTS-nya. Jadi kamu dilihat dulu pompanya kapasitas berapa, kinerjanya bagaimana, pemeliharaannya sejauh ini tuh kayak apa, pengoperasiannya kayak apa, ditanya aja. Kalau pas ketemu orangnya, nek enggak yo, menurut kamu sebelum ada rumah pompa dan sesudah ada rumah pompa itu kayak apa perbedaannya diceritakan. Beda, Bu. Nah itu diceritakan, Terus kalau gitu judulnya dideskripsikan. gimana, Bu? Kalau gitu judulnya apa? Apa ya? Penilaian kinerja rumah pompa unit nomor berapa itu toh rumah Tanah pompa Mas. yang ya wes unit Semarang. Tanah Mas Oke, Semarang siap, Bu. gitu tinggal Berarti dikasih apa itu ya, Bu? ayo Gambar sudah Bi. dibikin Yoyo Mes. wes terus yang lain ada yang mau bahas tugas nggak tahu TS dibedek ke cepet ada yang mau nggak satu masih harus kuliah sampai 4:30 loh masuk kuliah sampai aku sedelok toh yang lain Febri, Bu, Febri. yuk Febri tugas khusus Joshua lah untuk UTS sok piye to Kat Masih bingung Bu, mau nentuin apa Bu? pengen bahas apa Masih bingung. rumahmu di mana asli Di mana Lampir Bu. Lampir podo paling banjir ya BKT ya kan banjir Kanal Timur Ya deket situ, tapi nggak pernah kena banjir sih Bu, saya Bu. kamu analisis banjir Kanal Timur enggak tuh kan habis direhab habis dinormalisasi Coba buang sampah, Kak. Biar banjir.
Itu berarti gimana Bu kalau mau pakai banjir kanal itu Bu? Jadi lihat, kamu cari toh datanya banjir kanal, lebarnya berapa, debitnya berapa, dianalisis dasnya dulu tuh. Kondisi sekarang setelah dilebarkan kan bisa diukur tuh, ada jembatan toh, jembatan Majapahit itu. Iya Atau ada. Diukur, diseragamkan aja, hitung hidrolikanya. Waduh. Nanti dengan kapasitas gini sudah air hujan tidak akan melimpah dan tidak akan banjir. Terus mentok gampang. Jadi pakai penggaris. Ya berarti nanti tidak sekalian kalau mbok kilai misal ini pakai daripada pakai penggaris dikilai wae. kalau ada nanti coba tak nyari-nyari Bu. Terus Ya, nanti kalau coba mau yang tanya mana? ngontak Bu Lintang langsung aja ada apa ya Bu? Ya, boleh. Yuk, yang lain ada yang mau tanya lagi? Ambil absen aja. Yohanes Desta Setianda kira ono paling gitu udah berangkat. Irfan Ramadan ada enggak? Irfan Ramadan enggak masuk ya? Berarti udah semua. Udah absen ya. Indra Trikusuma itu juga masuk enggak? Indra enggak masuk ya. Udah tak tutup. Enggak ada yang tanya, tak akhiri kuliahnya. You are now unmuted. Apa? Lokasinya Boleh. harus di Semarang. Enggak, sembarang. Kamu You are di now mana sih muted. boleh. You are now unmuted. Masih Bu. You Oh, are gitu now aja. muted. Oke, sama-sama. Yuk, Hadis mau tanya apa? Ini namanya Enggak, Bu. ditulis. Enggak Bu, ini coret-coret parah. Enggak Ini ada. masih pusing Bu. Oh ya, weh. Objeknya yang pas, yang mana gitu. Nanti paling minggu depan sering Oh nanya. iya, boleh. Daerah rumahmu banjir Dis, deket sungai. Rumahku yang di Bogor, Mas, bukan Semarang. Oh iya iya. Udah dipikirkan dulu. Ini kira-kira ya, ada permasalahan-permasalahan yang bisa dipikir dari prosedur pengembangan ini ya kebutuhan ketersediaan. Kalau ketersediaannya terlalu banyak pada umumnya, dampak yang paling banyak muncul apa? Ketersediaannya banyak. Optimasi ya toh. Berarti bisa dibangun infrastruktur yang lebih gede lagi. Untuk tugas sampai UTS nggak harus besar-besar, nggak harus sampai desain infrastruktur, enggak. Cuma kalau bisa kalian memberikan rekomendasi. Kalau kayak tadi punyanya si Joshua tuh, tinggal dievaluasi aja. Dulu banjir, sekarang nggak banjir. Penanganan yang sudah dilakukan oleh warga, berarti kan pengelolaan bersama ya. Sosial, apa sih namanya? Swakelola. Itu nambah unit pompa, iurannya berapa? Mungkin ada iuran buat bayar petugas pompanya. Beli bahan bakarnya untuk mengoperasikan pompa, uang anti banjir atau uang iuran warga per bulannya berapa, itu bisa mampu mereduksi banjir segini. Tanah Mas yang dulu terkenal apa gitu bisa dibahas juga, gampang itu. Udah jadi minyak Joshua. Bu, Hai, apa? kalau kayak mereview jurnal orang lain gitu, bisa nggak tuh Bu kayak gitu Bu? Kamu yang mereview apa? Gimana? Coba diceritain Ya dulu. ada, misal aja kalau lagi nyari-nyari gitu kan. Terus ya Terus? Hilang. Siapa namanya? Iya Bu. Febri hilang. Jadi kalau mau mereview, Febrinya hilang kok. Yang lain. Yuk yang lain. Apa Rikat? Yang kata 17, 18. Kok diam-diam Si aja? Rika so asik Bu. Hah? Rikat apa? Bu kepencet tadi.
Ini siapa tuh niat banget. Ah. Piye? Ada yang lain? Febri sudah nyambung kah? Gimana Feb? Udah? Udah. Jadi Febri, boh denger apa enggak? Jadi gini ya Feb, kalau misalnya kamu mau mereview punya orang, berarti kan kamu punya landasan. Jadi kalau misalnya orang bilang makan tuh sehari harus 5 kali, ya kamu harus mereview, kamu punya landasan sendiri yang menyebabkan, iya memang benar sesuai dengan apa-apa. Kalau saya paling males mereview, soalnya studinya podo, tapi kita sudah terpancang sama punya orang. Boleh mereview, tapi konklusinya semua harus dilengkapi analisa. Lebih jelimet daripada kamu punya ide sendiri, kamu bahas sendiri, itu lebih susah. Lebih detail gitu loh maksudku. Kalau mau mereview. Ya, Rika udah bosen kuliah, tak tutup aja kuliahnya. Kalau yang mau tanya boleh di grup, boleh japri, suka-suka kalian. Nggak mau tanya ya nggak apa-apa, pokoknya UTS kayak gitu. Tak tutup kuliah kita sore hari ini. Terima kasih, selamat sore. Makasih Bu.